Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang seseorang yang ingin komunikasi lagi sama kamu. Kita lihat prediksinya siapa sih dia dan alasan ingin kembali, ingin komunikasi itu kenapa. Gitu ya. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam hidup kamu. Jadi temanya seseorang yang ingin komunikasi lagi sama kamu. Siapa sih dia? Terus alasannya itu kenapa? Gitu. Ya. Oke, jadi di sini kalau aku merasa saat ini seseorang ini nih yang ingin kembali, ingin komunikasi ini saat ini merindukan kamu. Dia kangen sama kamu, rindu banget sama kamu. Dan dia kayak merasa mengingat gitu. Kayak ada kenangan, kayak dia berpikir gitu bahwa betapa kamu itu baik banget sama dia. Dan di sini dia itu kayak mengingat kamu baik sama dia, kamu tuh sayang banget, kamu tulus banget sama dia gitu. Itu yang membuat dia ingin komunikasi sama kamu, karena di sini aku lihat perasaan rindu dia saat ini begitu besar sama kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah lama tidak komunikasi, atau mungkin tiba-tiba nggak komunikasi, terus kamu tiba-tiba mengingat dia gitu. Udah beberapa tahun nggak komunikasi, udah putus hubungan, nggak ada kejelasan di hubungan kalian, tiba-tiba dia menghilang ya. Terus kamu mengingat dia tiba-tiba, karena di sini dia posisinya sedang rindu banget sama kamu, kangen banget sama kamu. Karena di sini dia merasa sosok seseorang yang dewasa yang bisa mensupport dia, sosok seseorang yang benar-benar tulus cinta sama dia itu cuma kamu. Apalagi mungkin waktu ada hubungan, waktu kalian mempunyai hubungan dulu, hubungan yang spesial, dia merasa nyaman di hubungan ini. Kamu membuat dia itu merasa nyaman pada hubungan itu. Jadi itu alasan dia ingin komunikasi lagi sama kamu, karena mungkin saat dia pergi meninggalkan kamu, sampai saat ini dia belum menemukan sosok seseorang yang bisa seperti kamu, sosok yang tulus, sosok seseorang yang dewasa yang bisa mengerti dia, sosok seseorang yang bisa mensupport dia. Sampai saat ini dia belum bisa menemukan. Mungkin beberapa kali dia menjalin hubungan dengan orang berbeda, tetapi beberapa kali juga dia dikecewakan gitu. Jadi itu yang membuat dia ingin komunikasi sama kamu lagi, karena rindu dia yang begitu besar saat ini, kangen dia sama kamu yang begitu besar saat ini gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah komunikasi sama dia, seseorang yang pernah menyakiti kamu, seseorang yang pernah pergi dari hidup kamu tanpa kejelasan, seseorang yang membuat kamu terluka, atau masa lalu kamu lah gitu, yang membuat kamu benar-benar sakit hati gitu. Kalian komunikasinya baik saat ini gitu. Mungkin udah beberapa bulan atau beberapa minggu kalian udah komunikasi kembali ya. Di sini aku lihat dia rindu saat ini sama kamu. Kenapa dia tuh ingin komunikasi kamu, tiba-tiba dia komunikasi kamu, karena dia ingin kembali sama kamu gitu. Karena rindu dia yang begitu besar, kangen dia sama kamu yang begitu besar, jadi membuat dia itu ingin komunikasi, ingin kembali sama kamu. Besar harapan dia untuk kembali sama kamu gitu ya. Jadi itu seseorang yang ingin komunikasi lagi sama kamu, masa lalu kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya teman dekat dulunya, kamu menaruh hati, tapi kamu tidak tahu hati dia kamu tuh bagaimana. Terus tiba-tiba dia menghilang, nggak ada komunikasi, nggak ada kabar. Saat ini dia rindu sama kamu, dia kangen sama kamu, dia ingin komunikasi sama kamu gitu. Jadi di sini dia itu ingin minta maaf ya sama kamu. Alasan dia ingin komunikasi sama kamu, dia ingin minta maaf sama kamu. Dia tahu kalau dia itu telah menyakiti kamu, kalau dia telah membuat kamu terluka, kalau dia pergi tanpa memberikan kejelasan. Dia tahu gitu, posisinya dia salah sama kamu, dia tega sama kamu tadinya. Makanya dia di sini ingin komunikasi, ingin meminta maaf sama kamu. Selain ingin meminta maaf, dia ingin bilang kalau dia gak bisa
mendapatkan sosok seseorang seperti kamu. Kalau dia nggak bisa mendapatkan sosok seseorang yang hebat, yang baik, yang sayangnya tulus gitu. Dia ingin cerita bahwa selama ini tanpa kamu, arah hidupnya tuh nggak tahu kemana gitu. Jadi itu ya, seseorang yang ingin kembali sama kamu gitu. Seseorang yang ingin komunikasi lagi sama kamu. Karena dia merasa cinta dia saat ini sama kamu itu masih ada gitu. Karena kamu yang bisa membuat dia itu nyaman di dalam hubungan gitu. Jadi dia ini akan komunikasi lagi sama kamu ya. Dan dia akan mencoba cari tahu kamu. Kalau misalnya teman-teman saat ini benar-benar lost kontak, terus dia nggak tahu sekarang keberadaan kamu di mana, di sini dia akan cari tahu kamu sekarang itu di mana. Dan dia tuh berharap banget kamu mau mendengarkan cerita dia, penjelasan dia, alasan dia kenapa dia meninggalkan kamu, alasan dia mengapa dia mengkhianati kamu, alasan dia mengapa dia tiba-tiba menghilang. Jadi dia ingin cerita, dia ingin kamu bisa mendengarkan penjelasan dia nantinya. Dan berharap banget di sini kalau aku lihat kamu bisa memberikan dia kesempatan kembali. Jadi menurut aku sih hebat gitu, enak gitu jadi dia gitu. Dia tiba-tiba menghilang terus ingin kembali, ingin kita mendengarkan penjelasan dia. Nah, kita nggak tahu ceritanya itu benar apa enggak gitu. Dan dia berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan kedua. Coba, dia udah menyakiti, dia membuat sampai saat ini kita belum bisa move on, dia membuat kita sampai saat ini masih sering berpikir, apa sih salahnya? Gitu. Apa sih salah kita gitu? Kok sampai dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba pergi bersama orang lain gitu. Jadi kan kayak merasa bener-bener kita tuh bukan yang terbaik untuk dia gitu. Terus dia tiba-tiba datang, ingin kita mendengarkan penjelasan dia dan ingin memberikan dia kesempatan lagi. Menurut aku sih dia egois gitu. Tapi dia tidak ingin tahu gitu perasaan kita saat dia pergi meninggalkan kita gitu. Gimana sakitnya, betapa hancurnya kita. Pengharapan begitu besar gitu dia akan kembali. Terus tiba-tiba sampai udah beberapa bulan, beberapa tahun dia baru mengabari, dia baru ingin komunikasi, dia baru ingin kembali setelah dia tidak mendapatkan sosok yang lebih baik dari kamu gitu. Jadi ya itu tadi, kenyamanan yang kamu berikan pada siapapun, orang yang dekat sama kamu bisa nyaman sama kamu, mungkin dari sikap kamu, cara berbicara kamu, atau mungkin kamu enak untuk diajak ngobrol. Jadi lawan jenis itu merasa sama kamu itu merasa nyaman. Jadi itu yang membuat dia ingin kembali dan ingin komunikasi lagi sama kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sering kayak berpikir, kok dalam hubungan percintaan seperti ini terus gitu, tidak pernah bertahan lama gitu. Kenapa selalu hancur, selalu gagal? Ya karena di sini kamu terlalu baik gitu. Jadi semesta tidak merestui kamu untuk orang yang tidak baik untuk kamu gitu. Karena nggak pantas gitu orang baik disambungkan dengan orang yang tidak baik gitu. Jadi karena terlalu baiknya kamu gitu, terlalu ikhlasnya kamu dalam mencintai, tulusnya kamu dalam mencintai, sehingga semesta tidak merestui kamu dengan orang yang tidak baik. Jadi sosok kamu, kenapa kamu sering berpikir, sering mengalami kegagalan dalam hubungan? Karena memang kamu selama berhubungan, berkomunikasi sama pasangan, atau mungkin kamu menjalin hubungan dengan pasangan di sini, pasangan kamu niatnya tidak baik sama kamu gitu. Hanya ingin memanfaatkan kamu gitu, hanya ingin mendapatkan sesuatu di dalam diri kamu gitu. Jadi makanya semesta memperlihatkan gitu, yang terbaik untuk kamu itu memang belum ada, belum datang gitu. Ya kamu harus bersabar gitu, kamu harus bisa bersabar untuk kedepannya. Jadi itu ya alasan dia ingin komunikasi lagi sama kamu dan ingin kembali sama kamu. Sebenarnya sih kalau aku merasa dia ini tipe orang juga bisa dibilang mudah tertarik sama lawan jenis gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau dia laki-laki itu matanya itu nggak bisa kalau nggak lihat wanita cantik, wanita seksi. Kalau dia perempuan
nafsu dia gitu sama laki-laki. Mungkin kalau laki-laki lebih tampan dari kamu, itu yang membuat dia suka. Jadi dia kayak ingin berpetualang pada hubungan, tetapi yang dia dapatkan malah keterpurukan saat ini. Itu. Jadi ya semua sih tergantung dari teman-teman semua. Kalau kalian masih ingin kembali dan kalian masuk di akal dengan penjelasan dia nanti, dengan cerita dia, atau mungkin kalian sudah mendengar penjelasan dari seseorang saat ini masa lalu kamu. Kamu merasa itu benar, kamu merasa dia tidak bohong, kamu merasa masuk di akal. Kalau kamu ingin memaafkan dan hati kamu masih sama, terus kamu masih ingin mencoba memberikan dia kesempatan, ya nggak apa-apa gitu. Coba untuk jalani lagi gitu. Tetapi kamu harus berpikir dulu sebelum kamu memutuskan hal yang seperti ini. Karena ini aku rasa takutnya ke depannya bisa menyakiti kamu kembali dan membuat kamu susah lagi untuk kembali, untuk bangkit gitu. Karena kamu tipe orang kalau udah cinta banget, kamu percaya apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia katakan di sini. Percaya kamu penuh sama pasangan. Itu yang membuat kamu sulit. Jadi kalau udah cinta ya udah cinta banget gitu. Sampai sulit untuk melupakan seseorang itu. Gitu ya. Jadi itu alasan dia ingin komunikasi sama kamu dan ingin kembali. Karena dia merasa sosok yang benar-benar baik, sosok yang tulus. Dia merasa banget ada di diri kamu. Jadi buat teman-teman mungkin merasa ini untuk kamu harus tetap hati-hati gitu. Karena kita tidak tahu perasaan seseorang itu sebenarnya gitu. Ya. Walaupun di sini dia itu benar-benar semangat banget di sini nanti. Dia semangat banget untuk bisa mendapatkan hati kamu kembali gitu. Ya. Karena di sini aku lihat kayak ingin mendapatkan hubungan lagi seperti dulu, ada percintaan lagi seperti dulu. Ini sangat benar-benar ambisi dia sama kamu gitu. Karena dia merasa ya ada seseorang yang akan tulus mencintai dia gitu. Jadi dia tidak akan pernah terluka. Gitu. Terus di sini kayak aku merasa sih sebenarnya dari diri kamu lagi sebenarnya ya. Semua keputusan di dalam diri kamu lagi. Kalau ingin memutuskan yang terbaik, pikirkan dulu ya. Kalau kamu memang tidak bisa memikirkan, boleh kamu cerita sama siapapun teman terdekat kamu, keluarga kamu untuk mengambil sisi positifnya jika ingin menerima masukan gitu. Karena aku rasa kamu memang butuh bantuan orang untuk memutuskan hal seperti ini nantinya. Ya. Di sini memang ada niat dia ingin mengulang kembali semua yang terjadi gitu. Dia ada keinginan untuk berubah untuk kamu memang gitu. Jadi kayak memang kayak ingin mencoba memulai semuanya, membersihkan diri gitu dari kesalahan-kesalahan dia yang pernah dia buat sama kamu gitu, ingin mengulang, ingin memperbaiki, ingin memperbarui semuanya. Memang baik sih niatnya, tapi ya takutnya aku kebiasaan buruk dia itu terulang lagi gitu. Karena ya memang ada niat dia. Memang seseorang itu kalau ada niat mungkin insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa berubah. Tapi di sini namanya kebiasaan ya teman-teman, itu apalagi kebiasaan buruk gitu. Takutnya terulang kembali dan membuat kamu kembali hancur. Gitu. Jadi saran aku buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang komunikasi sama masa lalu, dia bilang dia ingin kembali, dia ingin kamu memberikan dia kesempatan. Kamu harus berpikir lebih baik lagi ya, berpikir lebih dalam lagi dan kamu tenangkan dulu pikiran kamu, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ya, kalau kamu tidak bisa memutuskan, kamu boleh berdoa atau mungkin kamu boleh meminta masukan kepada orang-orang terdekat sekitar kamu gitu. Yang terbaik langkah. Aku rasa kalau misal kamu minta masukan, orang sekitar kamu pasti bilang iya, kamu berpikir dulu gitu, pasti seperti itu karena kan posisinya kamu ini beda orangnya. Kalau udah cinta ya cinta banget gitu, semuanya kamu bisa memberikan untuk dia gitu. Memang sebenarnya kita harus bisa memberikan kesempatan pada siapapun gitu untuk mencoba, kita lihat perubahan dia itu benar-benar ada perubahan atau tidak. Cuma kalau menurut aku hal seperti ini nggak ada lagi gitu kesempatan karena dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba memblokir, dia tiba-tiba pergi bersama orang lain, itu ya sangat menyakitkan. Dan saat dia disakiti, saat dia tidak menemukan sosok seperti kamu, dia ingin kembali. Kan seolah-olah tidak adil gitu. Kok
dia seenaknya gitu pergi, tetapi seenaknya juga ingin kembali gitu. Memangnya kita ini apa gitu ya. Jadi itu ya, tentang temanya tentang seseorang yang ingin komunikasi lagi sama kamu. Dia ingin komunikasi lagi, dia ingin kembali lagi sama kamu karena saat ini dia rindu banget sama kamu, kangen sama kamu ya. Oke, kurang lebih seperti ini pembacaan readingan tentang seseorang yang ingin komunikasi lagi sama kamu ya. Oke, cenderung di sini zodiaknya untuk zodiak Taurus dan zodiak Scorpio ya. Jadi tapi bisa untuk zodiak lainnya juga ya, tapi lebih cenderung ke Taurus dan Scorpio ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.